salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Devin Mustepu, MPM 13 1180 005. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi ataupun pekerjaan kami proyek integrasi pengiriman jeruk madu dari Medan Kabupaten Karo Siosar menuju Semarang dengan 3 konsumen, 3 pasar kami, yaitu Pasar Peterongan, Pasar Buluk, dan Pasar Johar. Di sini rute perjalanan awal atau rute perjalanan pertama itu kami menggunakan Pelabuhan Merak menuju Bakauheni dengan rute Kabupaten Siosar itu, yang dimana relokasi Gunung Sinabung itu dijadikan tempat untuk masyarakat itu berlahan tani atau bercocok tanam. Banyak situ jeruk ataupun buah-buahan, menghasilkan buah-buahan, itulah dikirim ke berbagai daerah. Kami mengambil salah satu itu jeruk. Jadi di sini rute perjalanan pertama itu sudah saya jelaskan tadi, dari Merak, Pelabuhan Merak ke Bakauheni. Dengan rute itu lintas Sumatera via tol, yang dimana itu rute pertama itu disampaikan atau kami sampaikan di Argis itu lewat tol. Di sini sudah lengkap teman-teman, sudah kami rincikan juga untuk semuanya rute-rute yang bisa dilalui ataupun tidak dilalui. Ini rute hijau ini yang tidak bisa dilalui, masih dalam tahap pembuktian dari Jokowi, yang dimana untuk meresmikan tol. Di sini sudah kami beri tanda, baik itu hijau yang masih tahap untuk peresmian, kemudian untuk tahap yang tidak bisa dilalui itu kami buat merah teman-teman. Di sini sudah saya buat di share screen. Kemudian untuk dari Pelabuhan Merak ke Bakauheni ini, dari Merak inilah teman-teman juga lewat tol juga teman-teman menuju Semarang, yang dimana itu juga sudah kami sampaikan. Dan ini yang 3 pasar ini sudah kami juga buat di sini, bisa teman-teman lihat ini dari share screen saya. Ini dia teman-teman 3 pasarnya teman-teman. Di sini juga sudah kami buat rincian info-infonya, yang dimana baik itu dari aspalnya, status jalannya, kolektor maupun tidak kolektor, kemudian panjang jalannya, perkerasan jalan, baik itu lebar jalannya dan maksimal berat tonnya di setiap pasar teman-teman. Kemudian teman-teman untuk rute alternatif ini sama saja sebenarnya, cuma yang membedakan dari semuanya itu ialah ini kami menggunakan pelabuhan, yang dimana tempat pelabuhan inilah teman-teman truk kami ini nginap di kapal itu menggunakan kapal roro ataupun itu yang disebut dengan kapal penyeberangan ataupun kapal yang dimana tempat truk itu sampai ke tujuan itu teman-teman. Di sini untuk rutenya sendiri ataupun jalannya itu sendiri dari Medan ke pelabuhan itu sama lintas Sumatera teman-teman. Tetap kami beri juga tanda di setiap via tol itu yang mana bisa dilewati maupun tidak dalam peresmian ataupun tidak dalam peresmian. Kemudian sudah kami tanda juga teman-teman untuk tanda pelabuhan panjang itu di Lampung, Banten itu kami beri tanda kapal ataupun jangkar, itu bisa seperti untuk istilah-istilah pelabuhan ataupun laut itu jangkar. Ini teman-teman kursor saya ini sudah juga infonya kami sampaikan di dalam. Ini Lampung, ini teman-teman pelabuhan panjang, baik itu dari tarif pelabuhan, waktu tempuh, dan nama pelabuhan ataupun golongan dari setiap pelabuhan teman-teman. Jadi dari pelabuhan ini menuju pelabuhan panjang itu Surabaya itu memakan waktu 39 sampai 40 jam teman-teman. Disitulah transportasi truk kami nginap teman-teman. Ini dia teman-teman di pelabuhan Tanjung Peraknya Surabaya teman-teman, sudah kami beri tanda dan info-infonya. Kemudian dari Surabaya menuju Semarang, ketiga konsumen pasar kami teman-teman itu menggunakan via tol juga Jawa Bali. Sudah kami infokan di setiap tol itu seperti biasa. Ini jalan tol pertama menuju Semarang itu jalan Surabaya Mojokerto, jalan Surabaya Mojokerto Kertosono
Jalan Mojokerto ke Kertosono, kemudian Jalan Mojokerto ke Kertosono, kemudian Jalan Ngawi Kertosono, kemudian Jalan Solo Ngawi, hingga Ngawi ke Semarang teman-teman, hingga Semarang ke 3 konsumen kami, pasar kami teman-teman dan saudara-saudara. Inilah teman-teman untuk simulasi dari hasil proyek kami untuk rute pengiriman jeruk madu Medan Sumatera Utara, Kabupaten Karo Siosar Sumatera Utara menuju Semarang melalui 2 rute alternatif dan rute perjalanan teman-teman. Untuk itu kami sampaikan juga BOK, total operasional kendaraan. Sebelum kita menghitung total operasional kendaraan, kita menghitung variable cost dan fixed cost. Terlebih dahulu kita sebelum menyampaikan fixed cost dan variable cost, kita menghitung biaya pertamanya, yang dimana itu ialah atau biaya lainnya itu total bensin untuk rute perjalanan pertama ya teman-teman. Ini belum per tahun, ini yang dimana sekali pengiriman. Kalau nanti per tahun sudah kami siapkan dan sudah kami total semua. Untuk biaya pertama itu atau biaya sekali ngirim itu total biaya itu 4 juta teman-teman. Bensin dari Medan ke Semarang, gaji supir 6 juta. Di sini saya sampaikan pertama teman-teman, truk ini ialah truk sendiri, yang dimana ini kerja sama ataupun milik pribadi teman-teman. Ini perusahaan ini ataupun usaha bisnis ini ialah milik kami sendiri, keluarga kami ataupun saudara kami, ialah paman saya. Dia sekaligus mempunyai kebunnya itu jeruknya itulah dikirim ke daerah Semarang teman-teman. Kemudian untuk penyeberangan uang kapal bisa dilihat jumlah biayanya dan semuanya teman-teman di sini. Untuk estimasi tujuan sampai ke tujuannya itu 3 hari 8 jam. Kemudian untuk biaya operasional kendaraannya itu 373 juta rupiah. Bisa dilihat teman-teman semuanya, baik itu dari depresiasi, uang modal, biaya modal, perjanjian dan asuransi kendaraan, gaji supir per tahun. Jadi total dari fixed cost-nya didapat 145.020.000 rupiah. Itu teman-teman. Untuk variable cost-nya ini yang dimana terdiri dari biaya BBM, uang makan supir, biaya penyeberangan, ban, ganti oli, servis, suku cadang, pungli dan biaya tol. Di sini teman-teman, pungli ini 23 juta per tahun teman-teman. Ini sudah per tahun. Biasanya pungli di Sumatera itu banyak sekali teman-teman. Itu supir biasanya mengasih 5.000 ataupun 2.000 teman-teman. Karena saya sudah tanya ke supir truknya sendiri, itu biasanya teman-teman 2.000 dan 5.000. Jadi kami kalikan per tahun itu sebesar 23 juta rupiah. Sampai hingga ke Pelabuhan Merak. Itu baik ke Jawa tadi juga biasa itu juga 2.000, tapi di Sumatera itu lebih banyak punglinya teman-teman. Dikarenakan Sumatera itu masyarakatnya banyak preman teman-teman. Jadi untuk total variable cost-nya teman-teman didapat totalnya 709.068.800 rupiah teman-teman. Jadi untuk total BOK-nya sendiri didapat 854.088.800 rupiah teman-teman. Memang sangat gede teman-teman. Ini dikarenakan dikali per tahun teman-teman. Dan waktunya juga estimasi waktunya 3 hari 8 jam. Untuk panjang jalan sendiri hingga sampai ke Semarang 3 konsumen kami panjangnya 1942,59 km. Dan total ininya untuk tolnya tarifnya 1.707.400 rupiah. Untuk rute alternatif teman-teman, di sini yang membedakan tadi saya bilang 39 sampai 40 jam. Ini untuk estimasi kami itu truk kami di dalam kapal hingga dari waktu turunnya truk sampai ke hingga menuju tol Surabaya Semarang itu 39 sampai 40 jam. Dan tarifnya itu sebesar 3 juta rupiah teman-teman. Ini masih biaya sekali ngirim. Untuk total biaya bensin bisa lihat teman-teman, gaji supir juga 6 juta semuanya. Ini membedakannya, waktunya ini estimasinya 3 hari 46 jam teman-teman. Beda dengan rute perjalanan awal tadi. Kemudian untuk biaya operasional kendaraan, di sini fixed cost sebelum masuk BOK, fixed cost dan variable cost. Sini bedanya fixed cost dari rute perjalanan hingga rute alternatif ini bedanya ialah
rute alternatif kami mendapatkan total biaya fixed cost sebesar 145.020.000 rupiah, sedangkan variable cost kami mendapat total biaya 787.140.000 rupiah. Jadi di total saja fixed cost dan tambah variable cost sebesar 932.160.000 rupiah. Untuk bedanya itu sendiri 100 juta teman-teman dari rute perjalanan maupun rute alternatif. Jadi inilah teman-teman yang membedakan, dan jaraknya juga itu beda sekali teman-teman. Di sini dapat itu untuk panjangnya itu 1598,75 km, dan total tarif tolnya semuanya itu sebesar 1.580 km, 1.580.000 rupiah. Jadi di sini teman-teman dapat disimpulkan bahwa kami memilih rute perjalanan yang awal itu lintas Sumatera hingga pada ke Semarang. Jadi untuk yang kedua, untuk penjadwalan ataupun untuk rutenya itu ataupun distrak, kami di sini sudah kami sampaikan jarak dan waktu tempuhnya teman-teman. Yang tadi yang dimana 3 hari 8 jam. Di sini teman-teman kami memilihnya 54 km sudah kami sampaikan, sudah kami rinci juga teman-teman waktu tempuh, biaya hingga ke Semarang teman-teman. Jadi di sini kami dapat menyimpulkan ataupun kami dapat menyampaikan bahwa proyek ini yang dimana ialah sangat penting untuk bagi pengusaha ataupun bisnis yang maupun belajar bisnis ataupun pengusaha. Di sini bahwasanya kita penting menghitung kasar biaya, membuat jadwal agar kita dimana itu supaya kita dapat mendapat biaya bersih ataupun keuntungan kita. Yang misalnya biaya tak terduga itu dari pungli, biasanya kan teman-teman pengusaha itu tidak memperdulikan pungli ataupun yang dimana itu hanya memikirkan uang ngirim, uang bensin dan itu dan lain-lain. Kami di sini menyampaikan bahwasanya kesimpulan akhir kami dari tugas kami ini ialah penting bahwasanya kita itu membuat hitungan kasar, kemudian rute kasarnya. Rute itu kita bisa membuat banyak pilihan sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik rutenya, yang dimana bisa cepat sehingga membuat konsumen itu dapat puas, sehingga konsumen itu bisa memilih kita lagi untuk mengirim barang teman-teman. Jadi itu fungsinya ataupun kesimpulan akhir ataupun untuk tugas ini yang dimana itu bisa digunakan oleh masyarakat ataupun bisa ditiru teman-teman. Jadi di sini kesimpulan akhir tugas kami memilih rute pertama yang dimana 7 rute perjalanan pertama total BOK-nya yang didapat itu 854.086.000, sangat murah per tahun. Tetapi waktunya juga cuman lumayan cepat ataupun 3 hari 8 jam dari rute alternatif. Jadi itulah teman-teman fungsi ataupun dari tugas ini. Kesimpulan akhirnya bahwasanya dari perhitungan semuanya bisa didapat lebih rinci, lebih detail, baik itu biayanya, waktunya, estimasinya, ataupun jenis-jenis jalan, bisa juga menambah wawasan. Jadi itulah teman-teman. Baik, sekian dari video saya, baik itu dari simulasi ArcGIS ArcMap-nya, rute perjalanan, distrak, waktu, semuanya, baik itu dari BOK, fixed cost dan semuanya. ArcMap-nya juga bisa teman-teman juga bisa lihat. Jadi sekian dan terima kasih. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Makasih dan selamat malam teman-teman.